Puji Tuhan, selamat malam, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita percaya bahwa malam ini menjadi malam berkat buat kita. Judul khotbah saya, semangat yang hampir patah. Ya, jadi saya percaya bahwa pujian kita, penyembahan kita pada malam ini mengangkat kita untuk tetap setia di saat-saat sukar sekalipun, pengharapan kita mungkin hampir patah, tetapi biarlah kiranya tetap percaya bahwa Tuhan pasti menolong. Dan saudara, di dalam 2 Raja-Raja pasal 7 ayat 1 sampai 10, dari background daripada firman Tuhan ini, pada waktu itu orang Israel sudah terkepung. Saudara, musuh punya strategik perang, mereka tidak mau langsung menyerang kota itu, tetapi mereka mengepung kota itu, ya, lalu memutuskan perbekalan mereka, memutuskan logistik mereka, sehingga bangsa Israel ada dalam keadaan yang sangat dirugikan, ya, sehingga mereka tidak punya makanan lagi, ya, bahkan saudara, mereka justru membeli tai merpati untuk dimakan. Bahkan kepala keldai menjadi rebutan untuk makanan. Yang lebih mengerikan lagi saudara, di pasal ini, ibu-ibu mulai memasak bayi-bayi mereka untuk bahan makanan. Dan di pasal 7 ini ayat 1 sampai ke 10, bagaimana Tuhan menolong bangsa ini yang sudah sepertinya tidak ada jalan keluar lagi. Saudara, betapa mengerikan keadaan mereka, ya, bukan saja memakan tai merpati, itu pun bisa dijual saudara. Orang Israel ini jago memang, ya, dalam keadaan terjepit bisa dijual tai merpati untuk bisnis saudara, ya, bahkan kepala keldai. Dan lebih mengerikan, saya katakan, dalam sejarah Alkitab, inilah keadaan yang sangat tidak menguntungkan orang Israel. Sehingga mereka, ya, bayangkan saudara, ibu-ibu lagi duduk-duduk berbincang-bincang, kita makan bayi siapa dulu malam ini, ya. Itu yang terjadi di pasal ini saudara. Di dalam 2 Raja-Raja pasal 7 ini, di keadaan mereka yang sangat berat itu, ternyata Tuhan punya cara menolong mereka dengan orang-orang yang menurut akal pikiran manusia bukan orang hebat. Tidak disebut nama mereka, tetapi cuma disebut keadaan fisik mereka. Saudara, di dalam 2 Raja-Raja pasal 7 ayat 1 sampai 10 saya bacakan. Lalu berkatalah Elisa, dengarkanlah firman Tuhan, beginilah firman Tuhan. Besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal. Dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah, katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihat dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan memakan apa-apa daripadanya. 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang, marilah kita menyeberang ke perkemahan antara tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Lalu pada waktu senja, bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu,
tampaklah tidak ada orang di sana. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar. Sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Hit dan raja-raja orang Misriam melawan kita, supaya mereka menyerang kita. Karena itu bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja, dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keldai mereka serta tempat perkemahan itu. Dengan begitu saja mereka melarikan diri menyelamatkan nyawanya. Ketika orang-orang yang sakit kusta itu sampai ke pinggir tempat perkemahan, masuklah mereka ke dalam salah sebuah kemah, lalu makan dan minum. Sesudah itu mereka mengangkut dari sana emas dan perak dan pakaian, kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu datanglah mereka kembali masuk ke kemah yang lain dan mengangkut juga barang-barang dari sana. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain, tidak patut yang kita buat, yang kita lakukan ini. Hari ini ialah hari kabar baik, tetapi kita tinggal diam saja. Apabila kita nanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang marilah kita pergi menghadap untuk memberitahu hal itu ke istana raja. Mereka pergi lalu berseru kepada penunggu pintu gerbang kota dan menceritakan kepada orang-orang itu, katanya, kami sudah masuk ke tempat perkemahan orang Aram dan ternyata tidak ada orang di sana dan tidak ada suara manusia kedengaran. Hanya ada kuda dan keldai tertambat dan kemah-kemah ditinggalkan dengan begitu saja. Saudara melihat peristiwa ini terjadi lewat orang-orang yang sakit kusta. Saudara, orang-orang zaman itu, jangankan zaman itu, zaman sekarang pun orang yang sakit kusta itu dihindari orang, saudara. Ya, kita sebelum membahas hal itu, yang pertama saudara, ada ajunan raja. Ya, ini tidak sembarang orang. Untuk jadi ajunan raja itu adalah pasukan elit yang terbaik, tentara yang terbaik, yang paling jago, ditaruh sebagai ajunan raja. Dia bukan orang lemah, saudara. Tetapi sayangnya, saudara, kehebatannya tidaklah sehebat imannya, saudara. Waktu dia mendengar nubuat itu, dia tertawakan tentang nubuat daripada abdi Allah. Sampai dia berkata, mana mungkin. Kalaupun Tuhan buka tingkap langit, itu tidak mungkin terjadi. Saudara, kalau saudara ingin melihat mukjizat, jangan ragukan firman Tuhan. Ada amin, saudara? Ya. Kalau saudara ingin melihat mukjizat, jangan ragukan firman Tuhan. Apalagi meremehkan. Begitu saudara mendengar firman Tuhan, kiranya iman saudara bangkit dan berkata, yes, ini akan terjadi. Saudara, siapapun engkau, ajunan raja, orang hebat, tidak ada yang sehebat dia. Itu sebabnya dia ditaruh pendamping daripada raja, pengawal raja. Tetapi sangat disayangkan, saudara, waktu dia mendengar nubuat daripada seorang hamba Tuhan, dia mentertawakan. Padahal dia orang Israel loh, saudara. Dia mentertawakan. Apa yang terjadi, saudara? Elisa katakan engkau hanya melihat dengan mata, tetapi tidak akan menikmatinya. Saudara, inilah yang akan terjadi kalau kita tidak percaya. Ya, kita orang Kristen tapi percaya itu kita, saudara, ragu, bimbang. Saudara, beberapa hari yang lalu rumah kami didatangi 3 orang karena sudah ada appointment dari agama lain, saudara. Waktu kami berbincang-bincang, karena mereka bertanya, menurut pastor tentang ini dan sebagainya. Saya bilang, maaf, saya tidak bisa memperbandingkan Alkitab saya dengan agamamu. Tapi kalau kamu mau tahu tentang Alkitab, oke, saya akan membahas tentang Injil saya. Waktu kita membincang-bincang itu, saudara, mereka kayak orang kelaparan, saudara. Sampai mereka, oh begitukah? Iya, oh ini menarik. Sampai mereka berkata, kami itu berbincang-bincang, saudara, sampai larut malam.
Gak sadar itu jam berlalu begitu cepat. Sampai mereka berkata, kami mau datang lagi minggu depan. Saya bilang siap, saya siap. Tapi bukan untuk membandingkan. Tapi kalau mau tanya tentang Injil, saya siap. Saya sendiri saudara, saya berdoa ya. Walaupun saya sudah hamba Tuhan, tapi untuk membahas ini bukan hal yang mudah. Tapi saya minta Tuhan tolong saya ya. Mereka bertanya ini, dan sebagainya saudara. Dan mereka begitu haus. Dan yang menjadi buat saya cemburu saudara, bagaimana kita? Apakah kita begitu haus untuk menyelidiki firman Tuhan? Atau saudara kata, oh sudah terlalu banyak kami dengar. Oh kami sudah sering mendengar. Ya. Saudara, mereka bukan orang biasa, mereka juga orang beragama. Mereka katakan kami sedang mencari. Kami sedang mau membahas, kami sedang mau tahu. Ya. Dan saya bersyukur mereka berkata, Pastor, kami sangat tertarik pembahasan ini. Kami mau datang lagi. Bahkan yang membuat saya sedikit ciut saudara, mereka bilang gini, boleh Kak nanti kami undang pastor bukan di sini, tapi kami undang ke satu tempat. Wah, saya takut seperti Pastor Ko yang sudah hilang itu ya, tidak balik-balik itu. Saya juga, saya bilang, hidup saya dalam tangan Tuhan. Kalau memang sesuatu terjadi, ya istri saya masih bisa lanjutkan pelayanan di sisi kota Masai. Kalau belum, masih Tuhan izinkan. Tapi saudara satu hal, mereka begitu haus. Ya. Tetapi saya sedikit cemburu. Begitu hauskah kita tentang firman yang ada pada kita? Saudara jangan sampai kita seperti ajudan raja, kita dengar tapi kita meremehkan. Masa? Waktu kita melihat dengar tentang berkat, Elisa katakan besok engkau akan melihat berkat. Dia tertawa saudara. Dia bukan bangsa yang tidak percaya tentang kitab Taurat. Dia orang Israel, tetapi waktu mendengar nubuat itu, dia tertawa karena Elisa katakan besok akan terjadi mukjizat. Saudara percayakah engkau besok akan terjadi sesuatu? Ya, tentu mungkin saudara tunggu, besoknya nggak ada. Tapi besok ini orang Jawa punya besok saudara. Ya, saudara tahu kalau orang Jawa nanti besok-besok datang ya. Tapi belum tentu besok. Waktu dulu awal-awal pelayanan, saya bilang karena jemaat ada yang kami kunjungi, kami bilang begini, nanti besok-besok kami datang. Besok dia tunggu, telepon, Pastor kok belum datang? Oh saya bilang maksud saya besok-besok itu, ya mungkin minggu depan, bulan depan, tahun depan, ya itu besok-besok. Nah saudara, waktu Elisa berkata besok akan terjadi. Wow, dia tidak percaya, karena apa? Keadaan waktu itu saudara sangat sukar. Seperti yang saya katakan tadi, mereka sanggup memakan timer party, mereka jual, mereka makan, bahkan lebih mengerikan mereka makan anak mereka. Dan Elisa berkata besok harga tepung yang terbaik hanya sesekal, itu tidak masuk akal. Tapi percayakah saudara Tuhan dapat melakukan perkara yang menurut saudara tidak masuk akal, tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Ya. Itu sebabnya sekalipun keadaan saudara sepertinya semangat hampir patah, tapi jangan putus asa, percaya bahwa bagi Tuhan besok bisa terjadi sesuatu yang mustahil menurut pikiran saudara. Mungkin keadaanmu berat sekali. Tapi saudara jangan sampai saudara meragukan bahwa Tuhan sanggup melakukan perkara yang mustahil. Sampai Elisa katakan engkau hanya melihat tapi engkau tidak mengalaminya. Dan menariknya saudara, mukjizat itu terjadi, Tuhan pakai orang yang sangat tidak masuk akal. Ya. Bukan seorang pahlawan, bukan seorang komando yang dikirim untuk buat penyelidikan, untuk buat pengintaian, enggak saudara. Ini orang kusta. Ya, orang kusta. Nah sebelum saya ke gereja tadi saudara, saya terbaca sebuah artikel waktu Perang Dunia Kedua. Filipina sudah dikalahkan. Jepun sudah ambil alih Manila. Saudara tahu waktu itu pos-pos penjagaan itu ketat sekali. Kota Manila itu sudah dikawal begitu ketat saudara. Keluar masuk orang semua digeledah supaya tidak ada information yang bocor saudara. Saudara tahu kemenangan Amerika menakluk kembali Manila. Ada satu wanita yang tidak pernah dicatat dalam sejarah.
Seorang wanita yang mengalami sakit kusta. Ya tadinya seorang ibu rumah tangga, seorang istri, tetapi dia terkena penyakit kusta, dia dikecilkan, dia dipinggirkan, di karantin di sebuah tempat. Tetapi waktu Perang Dunia Kedua, ibu ini punya misi. Dan dia melihat orang Jepun, melihat orang penyakit kusta. Dari jauh mereka sudah tutup mulut, suruh jalan. Nah, ibu ini mulai berpikir, saya harus mengirim information. Dia mulai melukis di mana pos-pos penjagaan orang Jepun waktu itu. Sehingga waktu tentara Amerika masuk ke Filipina, saudara, ke Manila, information itu datang dari ibu itu. Dia kasih tahu di mana tempat penjagaan dan sebagai tentara di mana. Semua lengkap. Dan terakhir saudara, waktu Perang Dunia Kedua selesai, kerajaan tentara Amerika memberikan anugerah kepada seorang ibu itu. Ya, saya lupa namanya tadi, tapi seorang wanita, ya saudara bisa lihat di Google, seorang wanita yang menurut orang sudah tidak ada harapan. Tetapi semangatnya, dia rindu pakai. Sekalipun saya sudah penyakit kusta, terkena kusta, tetapi saya masih berguna. Saudara melihat, dia dapat merubah perang dunia di Filipina menjadi kemenangan. Kenapa? Information dari ibu ini yang mengalami sakit kusta. Saudara, orang-orang kusta ini sepertinya tidak ada harapan lagi. Tetapi herannya saudara, saya suka itu. Saya suka apa yang mereka bahas. Mungkin ini bukan pertama kali saya selalu khotbah tentang ini. Kenapa? Karena saat mereka mengalami keadaan yang buruk itu, dikatakan ayat 3, 4 orang yang sakit kusta ada di pintu gerbang, berkatalah yang seorang kepada yang lain, mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Saudara, mereka mulai berbincang, kita ini kenapa nggak ada buat sesuatu? Kenapa kita ini cuma pasrah? Dalam kata lain, kenapa kita ini cuma diam? Kita perlu lakukan sesuatu. Saudara, menantikan Tuhan bukan berarti saudara diam. Ya. Kata-kata firman Tuhan katakan orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Dia bukan diam, bukan dia duduk hanya tunggu. Tetapi ada sesuatu yang dia buat. Ya. Ini yang salahnya saudara. Orang Kristen hanya tunggu nasib. Banyak orang percaya hanya tunggu nasib, terserah nanti apa yang Tuhan mau buat. Tidak, saudara. Kita harus bertindak. Iman tanpa perbuatan, Alkitab katakan pada dasarnya adalah mati. Itu sebabnya saudara, saudara punya iman, tetapi saudara harus mengerjakan iman itu. Ada sesuatu, orang kusta ini berkata, kita nggak mau diam saja. Masa kita diam saja? Bilang sama orang sebelahmu, jangan diam. Ya. Saudara, seringkali kita hanya tunggu mana janji Tuhan, mana mukjizat. Tidak. Saudara, Yesus tidak hanya tunggu mukjizat. Dia berdoa. Ya, karena Alkitab berkata kalau engkau punya permohonan, masuklah ke kamarmu, berdoa. Berdoa itu bukan diam, bekerja. Berdoa itu apa? Untuk mencari Tuhan. Kata mencari itu kata kerja. Artinya saudara, ada kerinduan, ada kehausan. Mungkin tubuh saudara diam, tetapi ada sesuatu yang saudara inginkan, mimpikan, harapkan. Saudara, itu sebabnya mereka 4 orang ini mulai berkata satu yang lain. Kenapa kita ini cuma duduk-duduk saja? Cuma diam. Ayat 4 katakan, jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan. Kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, ya kita akan mati juga. Mereka buat satu komitmen yang, wah ini membuat saya hebat. Kalah seorang pahlawan. Kenapa? Mereka berkata, mari kita menyeberang. Kata menyeberang itu saudara, opposite,
menyeberang ke sebelah. Mari kita menyeberang. Mari kita melangkah. Kalau saudara tahun 2025 belum ada breakthrough, mari kita menyeberang, lebih lagi, move on. Bukan mundur. Kita koreksi, kenapa doa saya belum dijawab? Kita mau cari tahu saudara. Saudara masih ingat waktu murid-murid sebelum Yesus panggil mereka. Mereka menjala sepanjang malam. Tetapi Alkitab berkata mereka membersih jala mereka. Artinya mereka mau mencoba lagi. Kata membersih jala itu saudara. Mereka prepare untuk next trip. Perjalanan berikutnya mereka persiapkan. Hari ini mereka gagal tapi bukan berarti besok mereka berhenti. Mereka persiapkan, mereka prepare. Untuk sebuah perjalanan lagi. Makanya waktu itu Yesus panggil mereka. Untuk menebar jala lagi. Jala itu mereka pakai karena sudah dipersiapkan saudara. Apakah saudara sudah bersiap untuk menerima jawaban dari Tuhan? Atau saudara belum mempersiapkannya? Ya, jadi hati-hati saudara, jadi seringkali kita belum menerima karena kita belum prepare. Kita belum siap saudara. Tuhan sedang mau memberikan kita berkat, Tuhan sedang mencurahkan mukjizat dalam hidup kita. Tapi yang menjadi persoalannya, saudara dan saya belum siap. Ya. Kenapa? Kalau Tuhan sudah mencurahkannya, jangan sampai kita tidak bisa menampung. Kenapa? Kita belum siap. Kalau Tuhan kasih minyak sama kita malam ini, saudara belum punya bejana, belum tempat penampungan, belum ada. Maka minyak itu akan berceceran dan tidak digunakan dengan baik. Makanya waktu ibu yang dalam keadaan terlilit hutang itu, Elia katakan, pinjam bejana-bejana dari jiran tetanggamu. Jangan sedikit. Ya. Sebanyak yang kau dapat siapkan. Dan waktu itu minyak itu mengalir, ada tempat penampungan saudara. Ada wadahnya. Andai kata dia tidak mendengar dan menuang, minyak itu sia-sia saudara. Seringkali kita belum melihat mukjizat. Kita pertanyakan, sudah siap belum? Kita sudah prepare belum? Kita sudah siapkan? Ya, saya yakin dan percaya mukjizat itu akan terjadi saat kita sudah siap. Haleluya. Amin. Sudah siap. Ya. Dan Alkitab berkata, mereka berkata, mari kita menyeberang. Ini sebuah tindakan bukan main-main saudara. Karena yang mereka tahu di seberang itu adalah pasukan tentara Aram yang sedang mengepung. Sedangkan mereka adalah kelompok orang-orang kusta. Saudara bisa bayangkan saudara, bagaimana mereka menghadapi, tetapi luar biasa. Mereka katakan begini, kalau kita tunggu di sini kita mati. Kita masuk ke kota, di kota lapar, kita pun mati. Mari kita menyeberang. Saudara, kita belum tentu, ya seringkali kita kalah sebelum mencoba saudara. Belum bertindak, belum berjuang kita sudah kalah. Ya, pengalaman-pengalaman lalu itu seringkali membuat kita enggak mungkin, ya, mustahil, ya. Nanti kita akan lihat saudara, itu seringkali menghambat kita untuk melihat sesuatu yang baru. Ya, hal-hal yang pernah gagal, hal-hal yang pernah mengecewakan, kadang-kadang itu menghambat kita untuk meraih masa depan itu, seringkali itu yang menghambat masa lalu kita. Tanpa kita sadar masa lalu kita itu sangat berat untuk kita melangkah saudara. Tetapi mereka, apa yang mereka buat? Mereka menyeberang. Kata menyeberang itu saudara ada dua sisi. Ya, kalau ini paret, ya, longkang, mereka menyeberang ke sisi yang lain. Saudara masih ingat Yesus berkata, mari kita ke seberang Danau Galilea.
Ya. Menyeberang, waktu di perjalanan apa yang terjadi saudara? Ada gelombang yang coba menenggelamkan perahu mereka. Saat mereka membangunkan Yesus herdik gelombang itu saudara. Sehingga mereka bisa sampai di seberang. Nah saudara, kata menyeberang ini saudara, ini bukan mudah tetapi dengan tekad yang kuat. Ya. Kalau tidak saudara, mereka pasti akan berkata, matilah kita nanti. Ya, parai kita ya. Oh kita nanti gimana ya pastor, gimana lah ini, aduh ya udahlah. Ya, saudara masih ingat waktu Tuhan panggil mereka keluar dari Mesir? Oh mereka berat sekali saudara. Walaupun janji Tuhan katakan, aku memberikan kamu susu madu berlimpah-limpah. Ya, tetapi mereka takut saudara. Akhirnya mereka ingat di Mesir mereka ada bawang merah, bawang putih saudara. Oh mereka ingat makanan mereka. Padahal mereka menderita di Mesir. Tapi itulah saudara, seringkali kita pun seperti itu. Tuhan janji kita, tetapi kita nggak punya semangat saudara. Tahun 2026 ini kita perlu membangkitkan semangat yang baru. Amin. Alkitab berkata, anggur yang baru harus diisi di keribat yang baru. Ya, jangan sampai di kantong yang lama. Karena anggur yang baru ditaruh yang kantong yang lama, Alkitab berkata kantong itu akan koyak. Karena anggur yang baru itu ya gasnya lebih kuat saudara. Dia perlu kantong yang baru juga untuk menampung anggur yang baru. Jadi kita perlu semangat yang baru saudara. Jangan semangat yang lama, tahun 2025 loyo-loyo semangatnya. Tahun 2026 lebih loyo lagi. Tidak mungkin saudara. Tuhan sedang mencari orang yang menyala-nyala tahun 2026 ini. Kenapa? Berkat tahun 2026 ini berkatnya baru. Bilang sama orang sebelahmu, berkat baru. Amin. Ya, saya punya kereta baru, senang saudara. Jadi kereta lama itu udah bukan gak dipakai, parking semua tepi jalan. Nah, yang baru, wah Pastor Wilson mulai ajar maminya. Ini mami kalau di highway gak perlu tekan minyak, ya tekan button dia ikut kereta depan. Ya. Nanti kalau keluar jalur lain itu dia nanti pusing balik, pergi tengah lagi. Wah canggih ini kereta, wah saudara. Ya. Kereta lama saudara. Enggak bisa ya. Saudara mau yang baru ke yang lama? Wah baru dong ya. Masih bau kotak ya. Masih bau leather ya. Tapi saudara kita harus rubah mindset kita. Enggak boleh sama yang dulu. Ya. Kalau dulu start ya, sekarang enggak pencet saudara ya. Kalau kita masih skill yang lama dapat yang baru, itu yang baru pasti rusak. Kita harus rubah. Cara yang baru berbeda. Jangan pakai yang lama. Ya. Karena yang lama itu yang baru tidak ngam saudara. Nah saudara beda. Ini seringkali terjadi dalam hidup kita. Kita harus rubah. Orang kusta ini, 4 orang kusta ini. Mereka bangun semangat mereka. Fisik mereka orang kusta. Tetapi iman mereka iman pahlawan. Hello. Amin saudara. Ya. Ekonomi saudara seperti kusta. Ya, mungkin keadaan seperti kusta, tapi semangat saudara pahlawan. Ya. Ini yang berubah saudara. Mereka orang kusta. Tapi semangat mereka semangat pahlawan. Mana pahlawan di orang Israel? Sembunyi di balik kota. Mereka nggak berani untuk menyeberang. Yang berani nyeberang 4 orang kusta. Hebat. Kalau ada penghargaan, mereka dapat penghargaan. Mereka adalah pahlawan di dalam pasal ini. Kenapa? Mereka berani untuk menyeberang. Jadi saudara melihat, jangan sampai iman kita saudara kalah. Semangat kita nggak menyala. Ya, kita masih pakai irama yang lama. Kita masih pakai
pikiran yang lama, perasaan yang lama berubah, saudara. Saya juga sebagai hamba Tuhan, saya harus rubah khotbah saya supaya jemaat Tuhan, itu khotbah tahun 2025 itu. Ya. Ini menjadi beban loh saudara sebagai gembala. Ya. Kalau khotbah saya masih pakai khotbah tahun 2025, saudara pasti berkata begini, sebelum dia buka Alkitab saya sudah tahu dia khotbah apa. Ya kan? Ya, khotbah tahun 2025. Jadi saya harus rubah, saya harus upgrade khotbah saya tahun 2026. Ya. Tapi kami tidak hanya sebagai hamba Tuhan, jemaat pun harus berubah. Tidak hanya gembala berubah, jemaat juga harus berubah. Kalau tidak saudara, kami hamba Tuhan berat tariknya. Jemaat Tuhan kalau ngerem break masih, cerita masih tahun 2025 saudara. Ya. Kayak kita dayung perahu, saya selalu ilustrasi gini saudara. Kita ini kapal besar, kapal kita ini besar, boleh muat 100 lebih. Ya. Saudara masih stay di tahun 2025, gak dayung saudara. Cuma satu orang jadayung ataupun mungkin 3 orang lah. Bapak gembala, ibu gembala sama anak gembala, kami dayung. Saudara tahu mungkin cuma berapa meter, kami bilang tangan sudah patah. Gak kuat dayung perahu kayak gini ya. Tapi kalau semua kita turun saudara, ayo kita punya target tahun 2026. Kita punya harapan, kita punya semangat. Saya percaya saudara, orang di sebelah kita saudara, mereka dengar, wow, ada hadirat Tuhan di tempat ini. Tadinya mereka pergi tempat pernikahan, tapi mengalami hadirat Tuhan. Yang lumpuh kursi roda pulang jalan kaki saudara, sembuh. Amin saudara. Oh saya percaya itu saudara. Dulu gereja kita di atas, jauh. Sekarang kita cuma sebelah tembok saja saudara. Cuma sebelah cermin saja. Ya. Kita ibadah, mereka jalan tahu lihat, oh itu orang Kristen ibadah. Saudara, kita ada di tempat ini bukan kebetulan. Tuhan sedang bawa kita dekat. Tapi kalau tidak ada hadirat Tuhan, orang tidak akan tertarik. Kalau ada hadirat Tuhan, saya katakan dari jauh sekalipun orang akan datang. Karena mereka mengalami lawatan Tuhan. Karena Alkitab berkata, di mana 2 atau 3 orang bersatu hati memanggil namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Amin saudara. Jadi itu sebabnya sebelum datang ibadah, satukan hati saudara. Tuhan, saya mau alami lawatan Tuhan dalam hidup saya. Saya mau alami semangat yang baru. Tahun 2026 kita perlu saudara, seorang punya iman, seorang pahlawan. Walaupun mereka 4 orang penyakit kusta. Saudara tahu, diceritakan ibu ini ya di Perang Dunia Kedua itu, dia berjalan itu saudara, setiap gerakan langkahnya itu merupakan sakit semua. Karena urat-urat sarafnya itu ada yang rusak, ada yang digerogoti sakit kusta. Ya, saya pernah ke kampung orang kusta. Ya, memang jalannya situ juga disebut jalan kusta. Ya, jadi saya pikir mungkin jalan, tapi ternyata itu perumahan orang kusta. Itu pertama kali saya, saudara. Nah, ada jemaat dari Indonesia. Ternyata orang kusta ini bukan berarti miskin saudara. Dia toke, ya, buka restoran. Pekerjaannya orang Indonesia, jemaat dari Malang. Jadi Bapak Gembala minta saya tolong antar ketemu jemaat di sana. Jadi waktu kami sampai ke sana diajak makan. Waduh saya geli-geli makan juga saudara. Kenapa? Ada yang hidungnya tak ada yang telinga tak ada yang jarinya tak lengkap. Ya memang sudah kontrol ya, bukan sudah merebak. Tapi tetap aja saudara, kita lihat ada yang, memang semua ada yang kurang saudara, ada yang hilang. Ya. Jadi waktu makan ya masak
coklat tahu saudara, tapi makannya itu kayak berat-berat masuk di leher saya. Saya bukan sombong, tapi aduh Tuhan tolong ya. Ini hidungnya sudah tak ada ya. Ada yang telinga tak ada yang sudah dimakan kusta itu saudara. Bayangkan saudara. Itu sudah sembuh loh saudara, bukan sembuh total ya, tapi udah kira tidak merebak lagi ya gitu. Ya bukan yang lagi berair-air itu, bukan ya. Ini sudah sembuh lah, dia punya luka itu sudah sembuh. Tapi tetap aja kita lihat, aduh ya. Jadi dikatakan di dalam catatan itu saudara, seorang ibu itu memberikan information kepada tentara Amerika. Dia jalan aja berat saudara, setiap langkahnya itu perih. Ya. Tetapi karena ada misi, ada sesuatu tugas yang penting, dia gak bisa jalan seperti ini saudara. Dia jalan gerak aja pelan. Karena sakit semua. Tetapi karena ada misi yang dia bawa saudara. Dia sanggup berjalan begitu jauh. Untuk menyampaikan information di mana tentara Jepun ada saudara. Itu bukan satu kali. Bahkan ibu ini juga menolong banyak orang untuk keluar daripada kepungan tentara Jepun itu. Karena ibu ini tahu seluk-beluk di kota itu saudara. Dia selamatkan banyak orang. Kalau kita seperti ibu ini, kita berpikir gini, ngapain saya selamat orang? Saya sendiri aja gak selamat. Saya aja ngalami sakit kusta. Ya sudahlah, saya aja orang tidak tolong. Betul kan? Orang saja tidak sanggup tolong, saya ini tunggu mati. Lagi saya mau tolong orang. Tapi ibu ini punya pikiran yang berbeda. Sekalipun saya sakit kusta, dia punya misi. Dia punya pikiran berbeda. Dia seorang pahlawan sampai diberikan gelar saudara. Seorang ibu yang punya jasa yang besar. Sehingga kota Filipina, kota Manila bisa direbut kembali oleh tentara Amerika. Nah kita maju terus saudara. 2 raja-raja, ada satu lagi yang juga menurut pikiran manusia tidak ada harapan, tetapi peranannya luar biasa saudara. Dalam 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai 3. Nah saudara melihat beberapa nama ini, beberapa orang ini tidak punya nama mereka. Artinya mereka ini bukan orang penting di masyarakat, tetapi peranan mereka luar biasa. Amin. Mereka tidak punya jabatan, mereka bukan orang terkenal, mereka orang yang menurut masyarakat kecil, tetapi peranan mereka luar biasa dipakai Tuhan. Dalam 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 dan 3, nanti kita lompat ayat 14 saudara. Firman Tuhan berbunyi demikian dalam 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Ayat 2. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Saudara, ini mereka culik ini anak saudara. Waktu mereka dalam gerombolan itu mereka lihat, ada anak gadis kecil. Mereka culik. Jadi bukan anak dewasa, anak gadis, anak kecil. Saudara, mereka culik, mereka bawa. Dan jadikan anak ini budak. Ya di rumah tentara Aram ini saudara. Ya dikatakan orang Aram pernah keluar gerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Jadi bosnya Naaman saudara. Perhatikan ayat 3. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Saudara, ini anak gadis. Dia tertawan. Kira-kira apa yang ada di benak pikiran dia? Ya, tidak ada harapan. Ditertawan di tentara musuh, sudah tidak ada harapan. Ya, kita tidak tahu berapa lama anak ini menangis, namanya anak saudara. Yang dia tahu cuma menangis, meratapi nasibnya. Ya,
Ibu bapaknya mungkin tidak tahu dia sudah diculik, hilang, dibawa ke negeri orang, ya mungkin ke Myanmar, ya. Dibawa ke Aram, saudara, jadi budak. Tapi ini anak luar biasa. Kenapa? Waktu dia lihat tuannya, dia sarankan nyonyanya. Nyonya, di Samaria ada seorang nabi. Jadi saudara, dia masih punya misi. Jadi dia yakin dan percaya dia diculik itu bukan tanpa sebab. Ada maksud Tuhan. Saudara lihat, ini dia punya pikiran loh saudara. Saya ini harus sampaikan, memberitahu kepada bos saya. Dia itu masih bisa disembuhkan. Kira-kira kalau kita di posisi ini, kita masih kutuk-kutuk biar dia mati. Ya, dia yang culik saya dulu, matilah dia cepat, ya kan? Ya bos kita jangankan yang ditawan, saudara, bos kita yang bengis-bengis saja kita. Mati dia di langgar lori, ya mati kau ya. Ini budak saudara, dia katakan, aduh saya punya beban buat bos saya. Ya, ini beda saudara, artinya saudara, sekalipun keadaannya tidak menguntungkan, dia masih berpikir, saya harus tolong bos saya. Saya harus memberitakan tentang keselamatan. Saya harus memberitakan tentang kuasa Tuhan kepada bos saya. Dan luar biasa saudara, dari kata-kata gadis ini, anak gadis ini, ayat 14, apa yang terjadi saudara, ayat 14, dikatakan maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Saudara, mukjizat ini terjadi dari mana? Dari perkataan anak gadis yang diculik tadi, saudara. Saya percaya setelah Naaman sembuh, saya yakin dan percaya Naaman berterima kasih kepada anak gadis itu. Dan saya yakin dan percaya dia berkata, kami akan kirim kamu pulang ke rumah. Beserta dengan hadiah-hadiah, kami akan antar kamu pulang. Kenapa? Karena perkataanmu saya sembuh. Walaupun tidak dicatat di dalam Alkitab saudara. Tetapi saya yakin dan percaya kalau saudara, posisi saudara seperti Naaman, saudara akan katakan, saya akan antar kamu pulang. Saya akan memberikan kamu banyak hadiah. Karena kamu sudah menolong saya, menyelamatkan saya. Saudara, bayangkan saudara, di posisi anak ini, dia tidak berhenti untuk berharap masih ada mukjizat. Amin saudara. Dia katakan masih ada kesembuhan, masih ada. Luar biasa saudara. Saya katakan wow, Tuhan pakai. Tidak tahu nama anak gadis ini siapa, ya. Mungkin namanya Mit, mungkin namanya Angela, saya tidak tahu siapa namanya. Tapi cuma disebut anak gadis saja yang kecil, saudara. Hei, Tuhan panggil saudara dan saya, amin saudara. Mungkin kita kecil saja saudara, tapi engkau di mata Tuhan menjadi alat Tuhan untuk memberitakan perkara yang besar. Haleluya, itu sebabnya mari lihat. Semangat tahun 2026 ini Tuhan pakai setiap kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Lewat perkataanmu merubah hidup orang. Haleluya. Perkataan anak gadis ini merubah tuannya, bosnya. Mengalami mukjizat yang luar biasa. Dan yang berikutnya saudara, tidak asing lagi. Kita melihat kitab Rut. Bagaimana seorang wanita dari Kanaan, ya dari Moab. Bagaimana hidupnya yang sudah kehilangan masa depan. Tetapi luar biasa, dia tidak pernah berhenti untuk berharap. Pasti ada harapan. Haleluya. Saudara, kita melihat dalam pasal 2, Rut pasal 2 ayat 1 sampai 7. Naomi itu mempunyai seorang anak sanak dari pihak suaminya, seorang kaya raya dari kaum Elimelek. Namanya Boas. Maka Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkan aku pergi ke ladang, memungut bulir-bulir jelai
di belakang orang yang bermurah hati kepadaku. Dan saud Naomi kepadanya, pergilah anakku. Ayat 3, pergilah ia lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelek. Lalu datanglah Boas dari Betlehem, ia berkata kepada penyabit-penyabit itu, Tuhan kiranya menyertai kamu. Jawab mereka kepadanya, Tuhan kiranya memberkati Tuhan. Lalu kata Boas kepada bujangnya yang mengawasi penyabit-penyabit itu, dari manakah perempuan ini? Bujang yang mengawasi penyabit-penyabit itu menjawab, dia adalah seorang perempuan Moab. Dia pulang bersama-sama dengan Naomi dari daerah Moab. Tadi ia berkata, izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpul jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit. Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang. Dan seketika pun ia tidak berhenti. Saudara, kita menarik sekali melihat Ruth ini, saudara. Kalau kita lihat Naomi udah lobet dia, gak punya harapan. Ya dia pulang itu cuma antar mau mati. Karena dia bilang jangan panggil aku Naomi, panggil aku Mara, hidupku pahit. Ya. Jadi dia masih meratapi masa depannya, saudara. Meratapi masa lalu yang kelam, berat. Jadi dia gak ada harapan untuk berjuang. Dia cuma ya tunggu matilah. Ya. Tapi Ruth beda. Ruth tidak ada waktu lagi untuk meratapi masa lalu. Ruth tidak bisa merubah masa lalu, tetapi dia bisa merubah masa depan. Amin. Bilang sama orang saudara, sebelah saudara, kamu tidak bisa merubah masa lalumu, tapi engkau bisa merubah masa depan. Ya. Oh, percaya enggak? Saudara percaya enggak? Masa lalumu enggak bisa dirubah. Kalau bisa rubah, saya mau lahir di keluarga orang putih, ya, handsome, putih, ya kan, ataupun Korea lah, ya, makan kimchi kita, ya. Kalau bisa rubah, tapi nggak bisa. Lahirnya di keluarga lenggang, bapak saya pendek botak, saudara. Bukan menjelekkan, nggak ada yang bisa diandalin. Kalau saya mau gaduh, saudara saya ingat, aduh, mau panggil bapak, ayo, kecil dia, gimana mau lawan? Ya, bapak orang lain udah botak, gendut. Perut besar saudara, oh saya pikir ya bisa ditelan sama orang itu. Gak bisa panggil. Ya, saya gak bisa rubah. Tapi kita bisa rubah masa depan. Amin. Oh, kok gak yakin gitu. Semangat tahun 2026 masa gak bisa rubah. Bersama dengan Tuhan, Alkitab katakan aku dapat melakukan perkara yang besar dengan Tuhan. Ini yang harus ada di jemaat sisi Kota Masai. Masa lalumu engkau tidak bisa rubah. Ruth katakan, aku tidak bisa merubah masa laluku. Tapi dia berkata kepada Naomi, izinkan aku untuk memungut jelai. Dan Alkitab berkata, dia gak sempat makan, gak sempat minum. Kenapa? Hatinya di sana. Dia perlu menghidupkan mama mertuanya. Dia perlu menghidupkan dirinya. Dia gak mengeluh. Dia gak tangisi masa lalunya. Tetapi dia berjuang untuk masa lalunya, masa depannya, saudara. Karena Alkitab berkata, Naomi tidak ada waktu lagi untuk meratapi masa lalu. Bukan dia tidak sayang keluarganya. Tetapi dia melihat hidupnya harus ditentukan apa yang dia lakukan untuk merubah masa depan. Saudara, ini yang menarik saudara. Ruth bukan dia gak mau masa lalunya itu mengikat dia. Ada bapak di Vietnam saudara, saking sayang dengan istrinya, dia tidur di kubur berapa tahun. Waktu keadaan buruk dia gali kubur di sebelah, dia tidur samping istrinya. Sampai orang larang-larang, udahlah sudah istri sudah mati, las-las dia buat patung perempuan, buat dari semen, masukin tulang-tulang istrinya, dia masukin di dalam, buat semen, buat patung perempuan, kasih gincu, cat merah bibir, bawa pulang rumah saudara. Ya.
saking sayangnya dengan istrinya. Tapi hidupnya saudara, ya, kita gak bisa hidupkan lagi. Makanya berapa hari lalu saya kasih bunga sama istri saya saudara. Ya. Walaupun mahal sedikit, saya pikir aduh ini bisa beli babi panggang, tapi ingat ayo udahlah beli bunga aja lah buat istri. Ya. Gak bisa merubah masa lalu. Ya, waktu belum punya anak, waktu ya istri saya bilang, oh ini bunga yang ke berapa yang kamu beli sama saya. Dulu waktu pacaran 1 kali, yang kedua kali waktu Valentine Day, ya itu ya ini yang ketiga. Ya. Saudara, kita gak bisa rubah masa lalu kita. Tapi engkau bisa merubah masa depan saudara. Amin. Engkau mau jadi apa masa depan itu engkau dapat rubah saudara. Engkau dapat berjuang untuk masa depanmu. Nah di dalam Filipi saudara, Filipi pasal 3 ya. Filipi pasal 3 ayat 13 dan 14 Paulus bilang begini. Filipi pasal 3 ayat 13 dan 14 dikatakan, saudara-saudara aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Dia belum sampai raih itu, belum. Tetapi dia katakan begini, tetapi ini yang ku lakukan. Aku melupakan yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada yang di hadapanku. Ayat 14, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Paulus katakan, aku tidak mau mengikat dengan masa lalu, tapi aku melupakan. Ya, aku belum sampai garis penamat, belum. Tetapi ini yang dia buat, dia lupakan yang lalu. Saya nggak tahu yang lalu itu, Paulus pernah berhasil masa lalunya. Dia punya pangkat, dia punya kedudukan, harta dia punya. Tetapi apa yang dia buat saudara, dia lupakan itu. Kenapa? Dia melihat ke depan ada sesuatu yang lebih besar. Haleluya. Ya. Musa melupakan masa lalunya, jabatannya dia lupakan. Dia mengejar ke depan walaupun dia melewati 2 kali padang gurun 40 tahun. Tetapi dia melihat ke depan bahwa ada sesuatu yang lebih berharga. Artinya saudara, mereka perlu punya komitmen yang besar. Berlari-lari. Semangat saudara. Bagaimana kita bisa lari kalau tidak punya semangat? Tahun 2026, kalau saudara nggak punya semangat, saya katakan engkau akan kalah. Sebab di akhir zaman ini saudara akan ada masa pemilihan. Ya, hanya orang-orang yang terpilih saja yang mampu untuk move on. Yang tidak akan tergeser, terbuang. Kita disebut seperti ditampi. Seperti padi yang sedang ditampi. Yang terpilih saja akan disaring. Yang tidak terpilih akan diterbangkan angin. Jadi saudara, ini berbicara tentang proses. Orang-orang yang tough saja, orang-orang yang betul-betul berjuang saja. Yang mampu melangkah tahun 2026. Kalau tidak, engkau akan tergeser ketinggalan. Saudara, tidak main-main saudara. Kalau kita tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan, saya katakan banyak perkara yang akan menjatuhkan saudara. Ya. Bahkan Alkitab berkata orang-orang yang tadinya sudah punya gelar seperti bintang. Bahkan Alkitab berkata mereka berjatuhan. Sepertiga bintang-bintang jatuh. Mereka bukan orang sembarangan, sudah bintang, punya gelar. Kalau kita lihat, ini hebat ya. Jago. Dari suaranya aja saudara, kayaknya suaranya ini bagus sekali. Membuat kita rasa doa kita kayaknya betul-betul dijawab Tuhan ini. Ya. Nah saudara, di dalam Amsal pasal 24 saudara, ayat 10. Dikatakan jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Saat engkau ada persoalan dalam hidup, jangan kiranya saudara kecil hati. Orang kecil hati itu saudara, ya
Saudara tahu orang yang kecil hati? Ya. Tawar hati maksud saya, orang yang tawar hati. Brother, mari kita kesana. Sudahlah. Tak ada harapan lah. Ya. Oh nggak ada harapan, sudahlah. Ya. Balik. Ya. Belum berjuang saudara. Alkitab berkata, kalau engkau lelah dengan orang berjalan kaki, bagaimana mungkin engkau bertanding melawan kuda? Kita kalah lawan sama orang jalan kaki saudara, gak kuat fight. Ya. Bagaimana engkau bertanding melawan kuda? Itu Alkitab bilang loh saudara. Dalam keadaan hal-hal yang kecil saja kita sudah lemah, kita sudah mundur, kita sudah tidak lagi semangat. Hei, Alkitab berkata, kalau engkau sudah tawar hati, kalau orang sudah tawar hati, makan pun kayak makan batu saudara. Minum air kayak kaca yang masuk. Ya. Sudah tawar hati. Ya. Tapi kalau orang yang semangat itu saudara, ya itu luar biasa. Ya. Amsal, jawabannya saudara. Amsal pasal 18, ayat terakhir. Pemain musik silakan maju ke depan. Amsal pasal 18, ayat 14. Dikatakan, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaan. Tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah. Orang yang bersemangat dia sanggup menanggung beban saudara. Penderitaan dia sanggup. Orang yang bersemangat, ibu tadi saudara yang saya katakan dia semangatnya luar biasa. Sekalipun dia mengalami sakit kusta, dia punya misi untuk menyelamatkan kota Manila. Walaupun dia dalam keadaan sakit. Waktu itu perawatan penyakit kusta belum secanggih sekarang. Saudara tahu orang kusta itu menderita sakit saudara. Kena luka. Ada telinga yang jatuh. Dia gak sadar, hilang, jatuh. Sudah reput. Sangat menderita. Tetapi semangat itu. Dia sanggup berjalan bermil-mil jalan. Untuk memberikan information kepada tentara Amerika. Wow, luar biasa. Sampai mereka salut. Memberikan anugerah penghargaan kepada ibu ini waktu perang dunia kedua. Saudara, percayakah engkau bahwa Tuhanmu lebih besar daripada masalah yang saudara hadapi? Jangan kiranya saudara tawar hati. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan nyanyian berkata, aku punya Tuhan yang besar. Dia yang berjanji, dia pasti genapi. Saya nggak tahu apa persoalan pergumulan saudara, tapi satu hal yang saya katakan. Jangan kiranya semangat saudara pudar. Jangan kiranya saudara hilang gairah untuk melihat masa depan saudara. 4 orang kusta tidak berhenti untuk berharap. Mereka berani untuk menyeberang, untuk berhadapan dengan tentara Aram. Mereka belum tahu ternyata tentara Aram sudah diusir Tuhan. Tapi sebelum itu saudara, saya percaya mereka pasti ada ketakutan. Tapi mereka memperkuatkan iman mereka. Kita harus menyeberang ke tentara Aram. Dan luar biasa, dengan perjuangan mereka, dengan kekuatan iman mereka, mereka mendapat berita gembira. Tentara Aram sudah diusir Tuhan. Mereka melihat berkat yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya.